Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Eri Fernandes. Saya dari kelas 6E dengan NPM 23351041. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembelajaran dari TypeScript yang ketiga. Kemarin sudah diselesaikan tentang di classes, sekarang yang di arrow function. Oke, di sini kita lihat dulu arrow function allows the greatest sorter function syntax. Oke. Kalau ini apanya coba? Oh, hello world, hello. Dulu. This function is not available for hello world. Hello world. Oke, sedikit coba kita ubah di sini. Kita buat sini menjadi nama kita ya. Sedikit hello ad misalnya. Coba kita running. Versi akan keluar hello ad. Nah, kalau di sini coba kita lihat dulu perbedaannya apa. Oke, perbedaan kode ini dengan yang ini. Yang perbedaan kedua kode ini sebenarnya berkaitan dengan cara penulisan fungsi di JavaScript dengan sedikit berikut. Oke, pertama untuk kesalahan sintak function biasa, arrow function. Perbedaannya itu cara lama function variance. Oke, ini cara lama. Yang ini cara modalnya. Jadi perlu kamu penting ini function bisa punya this. Arrow function tidak punya this. Dia ambil dari this dari luar Lexial Scope. Oke, contoh JavaScript. Oke. Ini for hello function. This name kerja. Seorang memiliki bisa error karena this bukan memiliki objek. Function lebih singkat. Kalau hanya satu baris langsung rata, tidak perlu rata. Kapan dipakai? Gunakan arrow function sebagai singkat callback sederhana. Oke, kita yang ini. Oh, ini kode lebih singkat. Oke. Review parameters. Oke, karena saya tidak terlalu pasti bahasa Inggris, kita coba translatekan dulu. Coba translatekan ini. Jika kamu memiliki parameter, kamu menuliskan dalam tanda kurung. Oh. Oke, kita coba di sini. Kita buat halo ad. Halo ad word. Oke, word ini karena masih ada hello word-nya ya. Dalam tanda kurung. Kalau ada parameter langsung aja halo ad. Oke, baru kita buat selamat pagi. Selamat pagi. Halo ad, selamat pagi. Oke. Function parameters. Oke, coba kita cari dulu fungsi dari ini.
Nah, oke, fungsi dari kode ini tuh berfungsi untuk membuat fungsi yang menerima parameter lalu mengembalikan teks sapaan. File di sini itu parameter input, sedangkan ini arrow functionnya hello plus file bergabungkan teks dengan nilai. Cara kerja misal dipanggil hello Niva. Oke, versi panjangnya hello file function. Sebenarnya karena satu baris satu nilai perlu ini. Oke, if you interact, if you only want parameters, you can skip the parameter as well. Oke, oke, paham. What about this? The handling of this is also different in arrow function compared to regular function. In short, with arrow function, there is no bidding of this. In regular function, this keyword represented the object. The call the function which could be the window, the command, a button of waiters. With arrow function, this keyword always represent the object that define the arrow function. Let's use take allow to example to understand the difference. What example call a method which first when the page loads and once again when the user click button. The first example use a regular search function and the second example use arrow function. The result shows that the first example return two different objects, window and button, and the second example return the header object which okay, example with the regular search function, the regular search function. Oke, coba saya translatekan dulu. Pada fungsi biasa, this mempresentasikan objek yang memanggil fungsi tersebut. Coba ada objek memanggil this. Oke, ini this. Kita copy dulu. Apa fungsi dari kode ini? Kode ini bagaimana? Kode ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana disebut kerja pada function biasa regular function yang dipanggil oleh objek yang berbeda. Class contraction, kelas dan konstruktor di perbagian. Berarti yang di bagian header itu membuat kelas header dengan properti color red. Oke. Terus ada change color function dan juga ada comment get element by ID. Fungsinya itu elemen dengan ID demo menambahkan plus sama dengan nilai this. Yang penting. Oke, menunjukkan function biasa nilai this tergantung pada siapa yang memanggil, membuat. Yang ketiga itu ada my header, itu untuk membuat header, new header, membuat kelas headernya berarti. Oke, lalu ada event dari window. Event dari windows ada event listener, itu memanggil fungsi adalah window, jadi this sama dengan window. Lalu ada event dari tombol, dokumen channel by this event listener click header contoh kelas. Oke, coba kita jalanin. Regular function, this keyword represent different object depending on how the function was called. Oke, objek, coba kita klik objek HTML button element. Objek HTML button element, coba lihat sini di mana. Objek HTML button element. Oke, ini tombol dari kliknya ya di bagian button. Oke, sini yang keluar button HTML button element itu di bagian mana nih?
Oke, mungkin kayak gitu ya. Jadi di bagian yang terpenting itu di bagian disnya di sini. Yang untuk bagaimana di situ bekerja pada function biasa regular function. Oke, kalau yang ini coba kita tanya di sini apa bedanya dengan kode ini. Beda dengan kode ini, apa dengan kode ini yang sebelumnya ada pada kerja dis. Pada intinya pada kode sekarang arrow function dis tidak berubah karena arrow function tidak punya dis sendiri. Oke, dis mengambil dari scope kelas header. Jadi this object sama dengan my header. Oke. Pada kode sebelumnya function biasa kan. This berubah tergantung pemanggil. Saat window this sama dengan Windows. Silakan klik tombol this sama dengan button. Yang terlihat arrow function saat halaman load this my header, saat tombol klik this my header. Function biasa. Oke, coba kita try di sini. Oke, yang keluar objek ya. Oke. Tadi situ kan ada HTML apa tadi tuh, kalau di sini di bagian objek dia. Oke. Oke, ini ada beberapa exercise. What's a correct arrow function syntax? Arrow tadi yang ada tanda sama dengan panah ya. Ini mungkin ya. Oke, betul. Next hello. Oh, tadi gini. Oke, ini terus gini. Oke. Next parameter allow arrow function. Oh, false kayaknya tadi. False. Oh, true ya, true. Oke, next exercise. What is not legal keyword? It's not. Hmm, was not illegal. Bisa kita translatekan dulu. Coba transkan ini. Manakah yang bukan keyword yang sah untuk membuat variabel? Charlotte con ya. Oke. Hmm, can describe a variable change apa ini dia this, oh salah. Hmm, enggak. Buatlah sebuah variabel yang tidak dapat diubah. Atau oke, oh salah. Apa masih sama dengan yang ini? Hmm, hmm, nope, salah. Oke, nanti kita lanjutin. Coba kita next dulu. Oke, lanjut ke React ES6 variables. ES6 variable. Oke, coba kita translatekan dulu.
kalau kita lihat di sini sebelumnya namanya ada satu cara untuk mendefinisikan variabel yaitu menggunakan keyword var. Jika kamu tidak mendefinisikannya, variabel tersebut akan otomatis menjadi bagian dari objek global. Kecuali jika kamu menggunakan strict mode, maka akan muncul error jika variabel tidak didefinisikan. Oke. Var if your var outside of function it belongs to global scope. Oke. Oke, jika kamu menggunakan var di luar fungsi, maka variabel tersebut menggunakan masuk ke dalam global scope. Jika kamu menggunakan var dalam fungsi, maka variabel tersebut memiliki fungsi tersebut. Jika kamu menggunakan var dalam sebuah blok, misalnya pengulangan var, let x, menggunakan x, let, ini tadi let ya, let cons x, ini var masalah var is none. Oke, ini oke, ternyata cons tadi false ya. Oke, next exercise. Cons number 1, 2, 3. Number untuk number coba. Oke, index. Oke, salah. Coba lagi. Number sana. Oke. Salah. Number index. Nah. Oke. Oh, benar. Coba index. Oke, parameter. Apa yang diperlukan saat menggunakan untuk membuat ada QK props item? Oke. What's this map? Modify original. Salah. Oh, channel array. Oke. Wait map parameter position element. Index. Oh, oke, benar. Function of profile. Oke, salah sini. Nah,
Hmm, ini mungkin ya. Sini tuh. Kita GPT. Oh, dia gini, gini, 6 H. Oh, salah. Jadi salahnya di bagian. Oh, jadi ini gini, gini. Oh, salah. Hmm, oke. What's the correct to extract multi-property from an object? Objek di dalam ya. Ini. Oh, nah. How do you skip the second element when destructing an array? First skip last R, cons first last R. Oh, oke. Okay, how do you set a default value when destructing an object? Let name John. Inilah. Oke. Oke, mungkin segitu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.